putra dan menantu perempuan sudah menikah 6 tahun. Aku sebagai mertua perempuan baru pertama kali ke rumah mereka. Aku tidak tahu apakah hadiah ini mereka suka atau tidak. Kamu Dewi Lestari ya? Tidak kira istri Mas Budi ternyata wanita tua. Wanita ini malah menganggapku sebagai menantu perempuanku. Lihatlah baik-baik, ini batang emas senilai 300 juta rupiah. Kalau kamu pintar, ambil uang ini dan tinggalkan Budi Santoso. Bukankah ini batang emas yang kuberikan pada penantu perempuanku? Budi Santoso sialan, berani pakai uangku untuk menghidupi selingkuhan. Tidak mungkin, Budi tidak akan berbuat begini padaku. Bagaimana batang ini bisa ada padamu? Aku tahu, sejujurnya tidak hanya batang emas simpananmu ada padaku, bahkan setiap ulang tahun dan hari jadi pernikahanmu, hadiah-hadiah yang diberikan padamu juga sisaan pilihanku. Budi tidak akan melakukan ini, dia punya aku di hatinya. Konyol, kalau bukan karena kebakaran 6 tahun yang lalu, kamu yang menyelamatkannya, dia tidak akan menikahimu. Yang bisa menjadi nyonya muda keluarga Santoso di masa depan hanyalah aku. Dia lupa ajaran keluarga menyayangi istri. Kau berbuat begini apa Ibu Ratna tahu? Dia tidak akan pernah mengizinkanmu selingkuhan yang naik ke tempat tidur ini masuk ke keluarga. Diam, Ibu Ratna itu apa? Mulai sekarang keluarga Santoso yang pegang kendali adalah Mas Budi, bukan wanita tua berani yang meneguruku. Akan kurobek mulutmu. Berhenti. Siapa yang berulah di kediaman keluarga Santoso? Berhenti. Siapa yang berani berulah di kediaman keluarga Santoso? Apa urusanmu? Aku ini milik Budi Santoso. Tidak ada yang bisa seenaknya di sini. Tidak menghormati nyonya sama saja tidak menghormati keluarga Santoso. Kamu beruntung. Dewi Lestari, aku beri kamu 3 hari untuk keluar dari keluarga Santoso. Kalau tidak, aku punya banyak cara membuatmu tidak betah di grup Santoso. Sombong sekali bicaramu. Pak Hadi, transfer 6 juta ke Dewi, biarkan dia jalan-jalan. Tidak perlu buru-buru. Aku akan menemui Nona Citra sendiri. Kamu sudah pulang. Bagaimana? Istri Kusam itu tidak merepotkanmu kan? Apa yang dia bisa lakukan padaku? Kamu tidak lihat begitu aku mengeluarkan batang emas itu, dia langsung ketakutan. Aku bicara sedikit keras, dia langsung ketakutan seperti pengecut. Benarkah? Dia setakut itu? Tentu saja, aku langsung melempar batang emas ke arahnya. Aku bilang padanya, beri dia 3 hari untuk pergi dari keluarga Santoso. Kalau tidak, aku punya banyak cara membuatnya tidak betah bertahan di grup Santoso. Lalu bagaimana reaksinya? Dia setuju? Wajahnya pucat ketakutan sambil menangis. Dia berkata, Mas Budi tidak akan melakukan ini padaku. Nyonya besar milikku. Konyol. Bagus sekali Citra, kamu memang pintar. Setelah aku sukses mewarisi grup Santoso, aku akan membuat seluruh kota Bahari tahu kamu Citra Kirana adalah satu-satunya wanita yang ingin dinikahi Budi Santoso. Mas Budi, Wanita jalang Dewi Lestari itu akhirnya pergi. Grup Santoso sebentar lagi jadi milikku. Kamu berlutut. Kamu berlutut. Kenapa ibu ada di sini? Ibu kan... Aku bukan apa? Bukankah ibumu masih di luar negeri? Supaya kamu di sini pakai uangku, memelihara perempuan sembarangan sampai menganiaya menantuku. Budi Santoso, berani sekali kau. Ibu salah paham. Itu Dewi dia cuma istri yang kusam dan tidak berguna. Dia sama sekali tidak sebanding denganku. Tidak sebanding dengan keluarga Santoso. Citra itu muda dan cantik. Tidak sebanding, Budi Santoso, coba renungkan hatimu. Dulu kau bukan karena Dewi ada dalam kebakaran itu. Dia mati-matian menyelamatkanmu. Kamu sudah bertemu kakek buyutmu. Masih punya nyawa untuk merendahkan di sini. Ingat baik-baik. Dewi adalah menantu dari keluarga Santoso yang dinikahi secara sah. Demi menyelamatkanmu, dia menyumbangkan ginjalnya. Ibu, Citra 100 kali lebih baik dari Dewi. Dewi itu kaku seperti kayu. Dia tak tahu apa-apa tentang romansa. Citra bisa banyak hal. Dia seperti anak kucing. Dia bisa membuatku bahagia. Dia mengertiku. Apa tradisi pertama keluarga Santoso? Mencintai istri dan menjaga keluarganya. Tapi kamu malah mencintai sampai keranjang selingkuhan, membiarkan wanita jalan itu. Hah? Apa kau paham? Aduh, Ibu. Aku ngomong sekarang, Dewi adalah menantu yang aku akui. Dia selalu punya tempat di keluarga Santoso. Kalau kamu berani lagi dengan perempuan sembarangan, bergaul tidak jelas, aku akan membuatmu dan wanita penggoda itu pergi bersama. Benar? Mengerti? Dengar.
Santoso? Pak Hadi, cuci mobil itu untukku. Bos Budi, kamu jahat. Bajuku, riasanku, siap. Siapa yang tidak lihat? Nyonya besar memerintahkan cuci mobil Tuan Muda dengan bersih. Silakan Tuan Muda. Kamu sengaja kan kamu? Nona Citra, jangan seenaknya di kediaman keluarga Santoso. Ibu, ini tidak seperti yang ibu lihat. Ini Citra, dia yang mencari saya. Budi, jangan lupa, dulu waktu kau dirawat di rumah sakit, siapa yang menjagamu siang malam? Dan siapa yang mengurus perusahaan untukmu, menstabilkan grup Santoso? Dewi yang menemanimu. Apakah tidak sebanding dengan Citra? Itu semua sudah berlalu. Menikah dengan Dewi hanya untuk memenuhi kewajiban. Tapi Citra berbeda. Dia bisa merajuk. Bersamanya aku bahagia. Kau lupa sama sekali, Budi. Katakan padaku, selama 6 tahun ini, istri mana yang kau manjakan? Dan keluarga mana yang kau lindungi? Kewajiban macam apa yang kau penuhi? Kejadian hari ini adalah yang pertama dan juga yang terakhir. Mulai sekarang, jika kau melihat wanita itu lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Nona Citra, kamu dipecat. Bercanda, aku ini orang Bapak Santoso, siapa yang berani memecatku? Ini perintah langsung dari Bu Ratna. Jangan bilang orangnya Bapak Santoso. Bahkan Bapak Santoso sendiri pun kalau sudah keluar, kerjalah yang baik. Jangan setiap hari memikirkan jalan pintas menjadi istri orang kaya. Tidak tahu diri. Ibu Ratna omong kosong. Wanita tua bangka itu kan masih di luar negeri. Pasti ini Dewi Lestari. Si manis kecil itu berani mengadu. Dewi, apa kamu yang mengadu? Apa? Mengadu? Apa yang kau bicarakan? Pura-pura lagi. Jangan kira aku tidak tahu. Kalau kau bukan karena mengadu pada Ibu Ratna, bagaimana wanita tua bangka itu bisa membuat perusahaan mecatku? Mungkin saja Nyonya Besar menemukan sesuatu sendiri. Lagi pulang? Omong kosong. Wanita tua bangka itu sekarang masih di luar negeri. Bagaimana bisa tahu? Mungkin dia sudah kembali. Kuperingatkan, tidak peduli trik apa yang kau mainkan, posisi Nyonya Muda keluarga Santoso hanya akan menjadi milikku. Tidak perlu menunggu 3 hari, kamu sekarang juga pergi dari sini. Pergi. Aku tidak bisa pergi. Ini rumah Budi dan aku tidak bisa pergi. Aku tekankan, aku pasti jadi menantu perempuan kaya raya keluarga Santoso. Kamu tidak mau pergi? Baik, aku sendiri yang akan membawamu pergi. Lepaskan aku. Budi tidak akan membiarkan aku pergi. Diam kau, berani membantah. Suara apa itu? Datang tepat pada waktunya. Karena kamu tidak mau pergi dari keluarga Santoso dengan baik, maka aku akan membuatmu melihat dengan jelas siapa yang dipilih Budi Santoso sebenarnya. Citra, Mas Budi, aku sakit. ada apa? Ada apa ini? Semua ini salahku. Entah apa yang membuat Nyonya marah begitu melihatku. Dia langsung memukulku. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun kamu tidak menyukai, bukan berarti kamu boleh memukul orang kan? Bagaimanapun juga, Citra masih sekretarisku. Kau melakukan ini sungguh tidak pantas statusmu. Kamu bahkan tidak bertanya langsung. Percaya sepihak padanya. Jika Dewi tahu, dia pasti akan sangat menderita. Wajah Citra sudah bengkak dipukul, apalagi yang harus kutanyakan? Jika begitu, mari kita lihat rekaman CCTV. Siapa pukul duluan, siapa yang pura-pura, akan ketahuan dengan sendiri. Sudah, ini semua salahku. Aku tahu Nyonya tidak menyukaiku, bahkan memecatku. Aku pergi saja. Tolong jangan mempermalukan aku lagi. Aku mohon Nyonya, ini semua salahku. Citra, Biarkan dia pergi. cukup. Apa kau belum puas membuat keributan? Citra dia cukup menderita. Kamu pun begitu kejam. Apa kamu puas kalau dia mati karenamu? Citra, ayo pergi. Berhenti. Jika hari ini kamu bersikeras melindunginya, maka kamu akan pergi bersamanya. Mas Budi, aku sakit sekali. Jangan takut, aku di sini. Aku adalah satu-satunya putra ibu.
Itu pasti hanya ucapan marah ibu. Kita tenang dulu, bicarakan nanti. Budi, ini adalah jalan yang kau pilih sendiri. Pak Hadi, Nyonya, hubungi pengacara Adi. Bekukan secepat mungkin semua aset atas nama Budi Santoso dan suruh seseorang jemput Dewi pulang. apakah perlu memberitahu tentang Nona Dewi beberapa hari ini? Beritahu saja dia, kita keluarga Santoso yang berbuat salah padanya karena Budi sudah bertekad untuk bersama Citra. Maka saya, Ibu Ratna, akan menepati janji usir mereka berdua dari grup Santoso. Kamu tidak apa-apa, Citra. Jangan takut. Mulai hari ini aku akan menemanimu 24 jam. Jika ada yang berani bicara buruk tentangmu atau menyusahkanmu, aku tak akan memaafkan. Tapi kalau Dewi mengadu pada Ibu Ratna, kalau Ibu Ratna marah, apakah benar-benar tidak akan membiarkanku kembali ke keluarga Santoso? Mustahil. Aku putra satu-satunya. Dan aku sudah siapkan semuanya jamuan keluarga beberapa hari lagi. Aku pasti jadi ahli waris grup Santoso. Ini adalah warisan turun-temurun keluarga Santoso. Bros yang melambangkan ibu rumah tangga keluarga Santoso. Pada hari jamuan keluarga, aku akan menceraikan Dewi dan mengumumkan kau yang akan kunikahi. Soal Ibu Ratna, Kalau dia berani menghalangi, aku tak keberatan membuat dia dan Dewi pergi dari grup Santoso. pasti Ibu Ratna dari keluarga Santoso. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi kesan baik pada calon mertua perempuanku. Salam Ibu Ratna, saya adalah... Kenapa? Kamu? Berani sekali kamu. Ini adalah kursinya yang besar yang hanya bisa diduduki olehnya. Kamu pikir kamu siapa? Cepat turun dari sana. Cepat. Seekor pengecut tua. Aku akan mengusirmu. Aneh. Bukankah dia seharusnya menangis dan memohon padaku untuk tidak melakukan ini? Apa yang terjadi? Hari ini Mas Budi akan mengumumkan di depan semua anggota keluarga Santoso bahwa Citra Kirana adalah istri yang diakui. Kalau kamu pintar, segera pergi. Tapi sepertinya kamu salah paham tentang satu hal. Aku sama sekali tidak butuh pengakuan Budi Santoso karena bukan aku yang tidak bisa lepas darinya, tapi dialah Budi Santoso yang tidak bisa lepas dariku. Konyol, semua milik keluarga Santoso adalah miliknya. Apa yang membuatnya tidak bisa lepas dari wanita tua sepertimu? Nona Citra, di depan Nyonya, jaga bicaramu. Orang tua bangka, lihatlah baik-baik. Ini pusaka keluarga Santoso. Hanya menantu perempuan keluarga Santoso yang boleh memakainya. Mulai sekarang, di rumah ini aku yang berkuasa. Dia belum sadar. Aduh, benar-benar ya. Berani kau memalsukan pusaka menantu perempuan keluarga Santoso? Kamu tidak takut pada keluarga Santoso dan murkanya yang besar yang akan membuatmu mati tanpa tepat dikuburkan? Kamu tidak takut? Keluarga Santoso, siapa yang berani menyalahkanku? Robek wajah tuamu itu. Citra, berhenti. Apa yang kau lakukan? Lihat baik-baik, ini yang aku buat. Karena kau sudah melihat, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bros ini aku berikan pada Citra hanya untuk memberitahumu, aku ingin bercerai. Orang yang ingin kunikahi hanya Citra. Hanya sebuah bros. Keluarga Santoso punya banyak, tapi menantu perempuan keluarga Santoso hanya bisa... Aku bilang aku ingin menikahi Citra. Dewi itu wanita yang jahat. Diam! Demi seorang selingkuhan kau berani memfitnah istrimu. Apa kau lupa? Aku tidak salah bicara. Mungkin kebakaran dulu itu juga dirancang oleh Dewi Lestari. Tidak mungkin kebetulan. Dia menyelamatkanku. Dia memang sengaja ingin mendekati keluarga Santoso. Cukup, Budi Santoso. Karena aku sudah dihasut wanita ini sampai tidak bisa membedakan benar dan salah. Maka pergilah. Sekarang juga. Keluar dari keluarga Santoso. Kalian semua harus keluar. Belum tentu siapa yang harus pergi. Lihat saja nanti. Sebentar lagi pengacara mengumumkan aku satu-satunya pewaris keluarga Santoso. Sebaiknya ibu sadar. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak mengingat hubungan lama mengusir ibu. Benar, kami berdua sukses. Ibu sudah tua, seharusnya pergi ke panti jompo. Masih bergantung pada Mas Budi, tidak tahu malu. Kau benar-benar bodoh. Tidak bisa disembuhkan. Sudah ribut selama ini kau masih belum sadar. Akulah ibu dari Budi Santoso. Lalu bagaimana? Kepala keluarga Santoso tetaplah Mas Budi. Nanti kalau seorang wanita tua tidak punya uang dan kekuasaan, tidak bisa mengendalikanku. Kalau begitu aku doakan kalian. Semoga tercapai keinginan kalian. Jangan banyak bicara. Mulailah. Siapa dia? Pengacara Adi.
Aku sarankan kau lebih baik sekarang juga mengakui kesalahan padaku. Mungkin aku masih bisa mencari panti jompo yang lingkungannya bagus agar kau tidak hidup di jalanan. Bagaimana? Tidak perlu, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Segera hubungi pengacara Adi. Kamu tidak apa-apa. apa-apa? Dia hanya sombong sebentar. Segera semuanya akan menjadi milikku. Tidak baik, Nyonya. Handphone pengacara Adi mati, kantor hukum juga tidak bisa dihubungi. Apa? Sekarang, saya akan mengumumkan pewaris keluarga Santoso adalah... Tunggu. Ya. Dia. Nona Dewi Lestari. Ibu, Tidak mungkin. Aku satu-satunya putra ibu. Pasti Dewi menyuapmu. Benar kan? Pengacara Budi, berapa banyak uang yang kau terima dari Dewi? Apa kau tidak takut kami menggugatmu? Tuan Muda Santoso, Anda memang memberi saya sejumlah besar uang, tapi sudah saya kembalikan. Uang sebanyak apapun tidak bisa membeli hati nurani dan prinsip saya. Fakta tetaplah fakta. Nona Dewi Lestari adalah satu-satunya pewaris keluarga Santoso. Tidak. Tidak mungkin. Aku jelas pemegang saham terbesar di perusahaan. Lihat baik-baik, ini dokumen kepemilikan saham terbaru. Saya, Ibu Ratna, adalah pemegang saham terbesar grup Santoso. Saham kecil di bawah namamu hanyalah yang saya bagikan sedikit remah-remah grup Santoso. Tidak pernah menjadi milikmu. Budi Santoso, dulu, bukan sekarang, bukan masa depan pun tidak mungkin. Kalau dia, apa haknya? Dia hanyalah mengandalkan kebakaran 6 tahun lalu. Seorang penjilat yang menumpang pada keluarga Santoso. Apa kualifikasinya untuk mewarisi semua keluarga Santoso? Diam. Sampai sekarang kau masih mau fitnah menyelamatkan dirimu sendiri? Usir 2 orang memalukan ini keluar. Dewi Lestari, tunggu saja. Ini belum selesai. ibu, beberapa orang memang perlu diberi pelajaran. Kerja bagus. Grup Santoso kuserahkan padamu. Ternyata tidak masalah. Ada masalah. Para direktur mau memecat Ibu Dewi. Apa? Kenapa kamu di sini? Akulah yang memintanya kembali. Dewan Direksi menerima laporan 6 tahun lalu yang disebut jasa penyelamatan Dewi Lestari itu sebenarnya penipuan yang dirancang cermat untuk mendekati keluarga Santoso. Benar, orang seperti ini bagaimana bisa tenang menyerahkan grup Santoso Omong padanya? kosong. Dewi menyelamatkan Budi itu fakta. Lagi pula kemampuannya jauh lebih hebat dari Budi. Ibu, aku putra kandungmu. Kenapa demi orang luar kau tidak bisa membedakan yang penting? Aku lebih baik menyerahkan grup Santoso kepada orang luar yang mampu daripada keluarga Santoso yang bodoh. Baik, hebat. Dewi yang cakap. Tapi ibu, apakah ibu berpikir semua yang ibu katakan ini memang semuanya palsu? Aku sudah menyelidikinya. Kebakaran waktu itu bukanlah kecelakaan. Itu direncanakan dengan seksama oleh Dewi Lestari. Bukan hanya dia menyuruh orang membakar, tapi setelah itu dia bersembunyi di dekat situ. Melihatku menunggu kematian. Itu tidak mungkin. Yang tidak mungkin masih banyak. Dia sama sekali bukan penyelamat. Aku yang merangkak keluarnya sendiri. Dia hanya melihatku tidak mati dan pura-pura menolongku, merawatku. Dia menipu, mengaku jasa. Dia memanfaatkanmu, menipumu 6 tahun, menipu keluarga Santoso. Ini buktinya. Menantu perempuanmu kau sayangi itu, dia sama sekali tidak pantas mendapatkan apapun. Ini tidak benar, percayalah padaku. Hadirin sekalian, sekarang kebenaran sudah terungkap. Saya menuntut segera usir Dewi Lestari dari grup Santoso. Palsu. 6 tahun? Sekarang kau bilang semuanya palsu. Lihat, aku sudah bilang dia penipu. Aku tidak pernah berpikir tentang hal ini. Bisa berbohong di depanku. Ibu, aku tidak menipumu. Aku tidak menipumu. Pura-pura, terus pura-pura. 6 tahun selain pura-pura mencari simpati, apalagi yang bisa? Ya, Aku tidak. Aku sungguh tidak. Ibu, Nyonya, Di mana Dewi? Para direktur bagaimana?
Setelah ibu pingsan, Nona Dewi oleh Dewan Direksi dicopot dari semua jabatan di tempat dan diusir di grup Santoso. Dan diusir dari grup Santoso. Baik, kau keluar sekarang. Sudah ketemu? Yang memberi bukti pada Budi adalah Pak Hadi dari kediaman Santoso. Dia menghubungi Budi dan orang-orang Citra. Alasannya pasti belum diketahui. Baik, lanjutkan penyelidikan. Nyonya memanggil saya. Pak Hadi, sudah berapa tahun kau mengikutiku? 30 tahun, Nyonya. Lumayan lama. Aku selalu menganggapmu sebagai orang di rumah ini. Selain Dewi yang paling bisa dipercaya. Tapi karena hatimu sudah tidak ada di sini lagi, pergilah. Nyonya, Tenang, aku kasih kamu uang. Pasti lebih banyak dari yang Budi dan mereka berikan. Nyonya, aku yang bersalah padamu. Aku dipaksa mereka menangkap cucu kecilku. Jika aku tidak menuruti mereka, mereka akan. Aku selalu ingin memberitahu Nyonya, tapi aku takut. Aku menyuruhmu pergi, bukan untuk membunuhmu. Kenapa? Apa kau harus memintamu pergi? Tidak, aku yang bersalah. Mana berani aku menerima uang Nyonya. Aku pergi sekarang tidak akan merepotkan Nyonya. Ini saat cucu kecilku diculik, direkam diam-diam. Semoga berguna bagi Nyonya. Lepaskan aku, atau kakekku tidak akan melepaskanmu. Dewi Lestari mengancamku. Aku benar-benar salah melihatmu. Demi posisi pewaris keluarga Santoso, kau benar-benar menghalalkan segala cara. Bahkan berani menyentuh Pak Hadi yang ada di sisiku. Citra benar, setelah rekaman ini keluar, lihat bagaimana Dewi Lestari menjelaskan. Apa yang ibu katakan? Aku... Cukup, bukti jelas. Keluarga Santoso tidak menerima orang sepertimu. Orang yang penuh intrik. Tanda tangani surat cerai ini, mulai sekarang keluarga Santoso dan dirimu tidak ada hubungannya lagi. Paham kau, Budi Santoso? Baik, aku pergi. Akhirnya dia diusir. Akhirnya aku bisa menemani Mas Budi. Tentu saja sekarang kaulah wanitaku. Kediaman keluarga Santoso ini akhirnya menjadi milik Budi Dengar, Santoso. mulai sekarang aku adalah nyonya rumah di sini. Ratna, apa peduliku? Tunggu saja saat Budi Santoso menikahiku. Itulah saat wanita tua kau pergi dari keluarga Santoso. Tunggu saja. Citra kirana si bodoh Budi Santoso ini begitu lepas kendali, semua kebusukan akan terungkap. Saat itu, entah kau masih bisa menerima atau tidak. Mas, minum lagi satu gelas ya. Minum. Minum. Kenapa kamu selalu bergaul dengan wanita murahan? Pernikahan yang kau janjikan belum terlaksanakan. Jangan ribut, jangan merusak suasana pernikahan. Kenapa terburu-buru? Keluarga Santoso sekarang benar sudah menjadi milik kita. Benar Nona, pria bergaul dan bersosialisasi itu wajar. Pergi, semua keluar. Citra, kau kenapa? Ini rumahku. Aku bisa mengundang siapapun yang kusuka. Kau tidak berhak mengatur. Budi, kau lupa bagaimana berjanji padaku. Lupa siapa yang membantumu mendapatkan keluarga Santoso. Sekarang kau mengingkari janji. Sudahlah. Aku tahu menyebalkan. Besok kita akan bicara lagi. Semua pergi. Aku mau tidur. Ini karena kau memaksaku. Posisi nyonya rumah keluarga Santoso harus menjadi milikku. Kalau tidak ada urusan, pergi saja. Tentu ada urusan. Aku hamil. Ini adalah anak Budi Santoso. Oh, begitu. Itu sungguh selamat. Tuli, ini cucu pertama keluarga Santoso. Aku bilang padamu, kamu harus membuat Budi menikahiku. Sekarang juga. Salah besar. Apa Budi tahu dia punya anak? Budi Santoso terlalu sibuk. Tapi bayinya tidak bisa menunggu. Nyonya besar, Anda harus memutuskan untuk cucu Anda. Jangan sampai cucu Anda sejak lahir menjadi bagian dari bahan gunjingan orang. Kau benar. Setuju, pernikahan. Karena ini darah daging keluarga Santoso, pasti harus diakui sebagai keluarga. Begini, untuk menghindari orang bergosip nanti, lebih baik lakukan tes DNA dulu. Tes DNA, apa maksudmu? Kamu, ini penghinaan padaku. Kenapa? Kamu takut? Aku tidak takut. Lakukan saja. Tapi bagaimana jika membahayakan cucu pertama keluarga Santoso? Tenang saja.
Besok jam 9 pagi aku sendiri yang akan mengantarmu. Apa terlalu mendadak? Aku kurang enak badan hari ini. Kalau tidak enak badan, istirahatlah lebih awal. Besok jam 9 berangkat tepat waktu. Cucu pertama keluarga Santoso tidak boleh tertunda. Ibu sendirian di kediaman keluarga Santoso sangat berbahaya. Aku harus menemukan bukti. Sopir itu, dia ternyata sudah bebas dari penjara. Citra, apa yang sebenarnya dia inginkan? Atau jangan-jangan peristiwa dulu ada hubungannya dengan dia? Tidak bisa. Aku harus memberitahu ibu tentang ini. Harus segera aku laporkan. Semua keluarga dari keluarga Santoso masih tidak tahu malu. Telepon untuk apa? Siapa yang izinkan kamu menyentuh ponselku? Ini telepon iklan. Saya lihat langsung, saya matikan untuk ibu. Ibu tidak marah kan? Kalau begitu, ayo keluar. Nomor yang ada 7 sedang dimatikan. Ibu kenapa memblokir nomor saya? Jangan-jangan... Ibu, Seminggu lagi ambil hasilnya. Nyonya besar, perutku sakit. Saya mau ke toilet. Orang tua bangka. Tunggu hasil DNA keluar, lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Semua milik keluarga Santoso sebentar lagi jadi milikku. Kenapa semuanya ada di sini? Wah, laporannya sudah keluar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku benar memegang sampel dengan tanganku sendiri. Sampel? Kau bilang apa? Tidak, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Masih membantah? Ibu sudah memberitahuku, kaulah yang ingin diam-diam menukar sampel. Anak dalam perutmu sama sekali bukan milikku. Katakan, itu anak siapa? Ia berbohong. Anak ini adalah milikmu. Kau? Cukup. Biarkan aku yang bicara. Anak ini memang bukan anakmu, namun memang bukan milikmu, Budi Santoso. Apa? Karena dia Citra Kirana sama sekali tidak hamil. Tolong, seorang wanita hamil masihkah akan menstruasi? Pasti kau wanita tua ini yang membuat ulah. Dia pasti sudah menyuap staf rumah sakit. Celana ini juga dipalsukan, Mas Budi. Kau harus percaya padaku. Ini. Aku tidak ada salahnya mengingatkanmu, Citra Kirana, untuk hamil sampai memberi obat bius untuk berhubungan intim. Sayangnya, dosis obatnya terlalu banyak, juga menyebabkan kerusakan pada tubuh. Citra Kirana, demi naik jabatan kau tega memberiku bius. Kau bahkan lebih dari Dewi Lestari. Tidak, kau lebih kejam 100 kali lipat darinya. Pergi, kau pergi. Mas Budi, jangan usir aku. Aku melakukan semua ini semua karena aku mencintaimu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kumohon, Mas Budi. Satpam, bawa wanita ini dan semua barangnya. Buang semuanya keluar. Dokter, panggil dokter ke sini. Dewi, beberapa waktu ini kau telah bersabar. aku mengerti. Jika tidak pergi, akan menjadi sasaran serangan mereka. Nanti ibu pun tidak bisa melindungiku. Dewi Lestari, kenapa kau di sini? Dewi adalah pewaris keluarga Santoso yang aku pilih. Meskipun kau pergi, dia tidak akan pergi. Ibu sengaja membuatku berpikir aku diusir agar aku lebih leluasa menyelidiki kebenaran kebakaran dulu. Yang membakar adalah sepupu jauh dari Citra Kirana, Bang Jampang. Untuk menikah ke keluarga kaya raya, menyuruh Bang Jampang membakarnya. Ini sungguh keterlaluan. Tapi 6 tahun yang lalu dia hanya siswa miskin yang kubiayai. Bahkan jika aku celaka tidak mungkin menikahinya. Jadi rencana awalnya adalah membunuh dengan api, lalu bisa memanfaatkan kesedihan ibu, kehilangan putra untuk masuk ke keluarga Santoso sebagai putri angkat. Saat Citra Kirana datang ke rumah untuk menantang, tepat pada hari Dewi harus periksa ulang. Menurutmu, apa niatnya? Apa kau tidak mengingat? Dewi telah menyelamatkanmu. Apa? Berpikir untuk mendekatimu menjadi nyonya muda keluarga Santoso.
Aku ternyata... Maafkan aku Dewi, aku benar-benar bodoh. Aku salah besar. Kau hanya takut menanggung akibat dari mengakui kesalahan. Aku dibutakan oleh Citra Kirana karena kau terlalu baik. Kau sejak kecil lebih hebat dariku dalam segala hal. Aku takut ibu lebih menyukaimu daripada aku. Maafkan aku Dewi. Kumohon kembalilah. Aku bersumpah tidak akan lagi membuatku menderita sedikit pun. Ibu, tolong aku, biarkan Dewi kembali. Aku akan membuat Dewi kembali, tapi bukan sebagai istri Budi Santoso, melainkan sebagai pewaris keluarga Santoso. Mulai hari ini, aku mengangkat Dewi Lestari sebagai putri angkat. Ibu, tapi... Diam anak nakal, kau dan keluarga Santoso berutang terlalu banyak pada Dewi. Bicara lagi, keluar juga dari sini. Ibu, Kenapa perempuan Dewi Lestari itu bisa mendapatkan segalanya? Posisi Nyonya Muda keluarga Santoso adalah milikku. Cinta Budi Santoso hanya milikku. Semua milik keluarga Santoso seharusnya jadi milikku. Aku, perempuan Dewi Lestari itu kembali ke kediaman keluarga Santoso. Aku ingin kau cari kesempatan hancurkan dia. Ada kabar dari Dewi. Pintu mobil Dewi terbuka. Dia tidak ada, HP-nya juga tidak dibawa. Cari dia, tetap harus menemukan Dewi. Ayo bergerak, ayo cepat. Aku ikut. Mau kemana? Mencari orang kalian? Si Dewi Lestari kesayangan kalian? Kau, di mana kau sembunyikan Dewi? Pelan-pelan, bunuh aku. Kalian tidak akan pernah bertemu Dewi Lestari lagi. Budi, lepaskan dia, biarkan dia bicara. Benar, Dewi Lestari ada di tanganku. Apa maumu? Cepat lepaskan dia. Berikan 50 juta rupiah. Uang sampai, aku akan memberitahu di mana dia. Waktu tidak banyak. Semakin lama kalian tunda, Dewi akan semakin menarik. Penculikan, tidak takut kami lapor polisi. Lapor polisi? Berani kalian? Tidak takut orang-orangku mendengar kabar. Konsekuensinya kalian tidak sanggup menanggungnya. Di sini ada 5 juta rupiah. Cepat beritahu aku di mana Dewi. Dengar, sekarang bertindak. Dasar wanita beracun. Aku bunuh kau. Lepaskan aku mau membunuhnya. Pukul saja, kalian juga tidak bisa menyelamatkan Dewi Lestari. Tahan dia. Dasar tua, apa maumu? Kembalikan HP-ku. Tentu saja atas namamu. Menyuruh mereka kirim alamat. Cepat siapkan mobil. Beritahu orang-orang kita segera kepung tempat itu. Tidak berguna, si manis tua. Saat kalian sampai, wanita Dewi Lestari itu sudah akan mati dipermainkan. Dia pasti mati. Kerja keras juga ya karakternya. Gue gak percaya bisa mainin kau. Bang Jampang, uang di sini. Lepaskan Dewi Lestari. Boleh juga kamu sendirian datang ke sini. Kalau tidak, baik. Aku yang ke sana. Jangan sentuh dia. Mundur. Berhenti. Kirim dulu Citra ke sini. Bang Jampang, seram! Si manis mati loh. Dewi. Dewi. Belum mati total. Tidak usah peduli, cepat pergi. Mobil. Mundur, cepat mundur. Kalau aku lebih waspada, tidak akan membiarkan Citra menangkapku. Ini semua salahku. Semua ini gara-gara Citra itu. Begitu aku temukan dia, pasti akan kau buat dia membayar. Dasar si wanita tua, kamu bahkan rela mati. Baiklah, kalau begitu, aku kabulkan saja. Matilah kau. Kamu
Siapa kamu? Bagus sekali. Budi Santoso ternyata kehilangan ingatan. Mas Budi, akhirnya kamu sadar. Baguslah. Kamu siapa? Di mana aku? Kepalaku sakit sekali. Mas Budi, aku Citra Kirana yang paling kamu cintai. Kamu untuk melindungi kepalaku dipukul orang-orang jahat. Kamu tidak ingat? Citra, melindungimu. Orang jahat. Dia cemburu karena kamu mencintaiku. Dia merencanakan untuk mencelakai kita. Dia juga menyuruh orang untuk menculikku. Lihatlah bekas cekikannya. Dewi Lestari, orang jahat. Percaya padaku. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Kau berjanji akan menikahiku. Kamu lupa? Kamu bilang akan menjadikan kunyonya rumah keluarga Santoso. Apa kau lupa, Budi Santoso? Berani kau datang, Citra? Kau telah ditipu oleh Dewi Lestari. Dialah yang mencelakai kita. Bicara apa kau? Mana satpam? Tangkap dia. Berhenti. Coba siapa yang berani menyentuhnya? Budi Santoso? Dia kekasihku. Dia baru saja diculik oleh Dewi Lestari. Kalian masih ingin menyakitinya? Apa yang kamu katakan? Padahal akulah yang diculik oleh Citra Kirana. Diam, kamu Dewi Lestari kan? Dasar perempuan jahat. Apa yang kau berikan pada ibuku sehingga membelamu sampai begitu melindungimu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dewi Lestari. Pertunjukan baru saja dimulai. Dia lagi jadi kesayangan banget. Kita nggak bisa macam-macam. Dewi Lestari ya? Bukankah sekarang nggak ada apa-apanya? Kenapa masih betah di kantor Mas Budi? Mau curi dokumen rahasia lagi buat jahat? Kamu kayak hantu nggak bisa pergi. Cepat pergi. Jangan pedulikan dia, Citra. Kamu kan bilang mau lihat tempat kerjaku, mau lihat kantorku kan? Mulai sekarang kantorku boleh kamu datang kapan aja. Aku khawatir padamu. Lihat, kamu baru saja sembuh. Si Dewi ini sedang mengincarmu lagi. Akhir-akhir ini dia sering bertanya soal proyek Sungai Permata. Mas Budi, kita jangan biarkan dia berhasil. Berani-beraninya dia. Citra, menurutmu bagaimana? Kita selamatkan dulu data ini, lihat apa maunya, lalu kita bongkar. Pasti data itu ada di komputer, di enskripsinya. Di enkripsi apa susahnya? Aku kan direktur utama, komputer manapun di sini bisa kebuka. Mas Budi, kamu baik banget sama aku. Denganmu semua akan baik-baik saja. Budi Santoso, setelah aku dapat data ini, lihat gimana hancurnya grup Santoso. Citra, semua data ada di flash disk ini. Kita harus membongkar wajah asli wanita jahat itu. Ya, tenang Mas Budi, aku tidak akan biarkan dia berhasil. Kamu si manis, di flash disk itu palsu semua. Bang Jampang, kita tertipu habis-habisan. File itu palsu, proyek itu benar-benar gagal total. 300 juta dari pembeli. Semua sia-sia dan pembeli itu orang kejam. Memukul anak buah kita. Lagi kita harus ganti 10 kali lipat. Kalau tidak dia akan bunuh kita, Bang Jampang. Kita tamat. Semua tidak berguna. Tidak berguna. Jampang, bukan urusan gue. File dari Budi Santoso itu file yang dibuat Dewi Lestari. Mereka pasti bekerja sama menipu kita. Bukan urusan lo. Gue udah buat lo masuk penjara, sekarang punya utang 300 juta. Lo bilang bukan urusan lo. Lo si manis tak berguna. Gue bunuh lo. Lepaskan aku. Bang Jampang, tenang, bunuh dia, uangnya nggak akan balik. Terus menurut lo gimana? Mau mati aja? Dia sengaja kasih aku dokumen palsu, Bang Jampang. Aku juga ditipu sama dia, Bang Jampang. Budi Santoso, omong kosong. Dia itu orang bodoh yang hilang ingatan. Bisa apa? Benar, pasti dia pura-pura hilang ingatan cuma buat memanfaatkan aku. Oke? Karena kamu udah bilang itu perbuatan Budi Santoso, apa yang barusan kamu bilang? Hadapin ini. Bilang sekali lagi, kalau berani macam-macam, gue puterin leher lo. Dia menyuruhku, dia benci ibunya dan Dewi Lestari. Dia sengaja kasih aku dokumen palsu. Aku dipaksa oleh Budi Santoso.
Dengar, Tuan Besar Santoso berkonspirasi dengan orang luar, merugikan bisnis sendiri, malah menculik istrinya sendiri, memfitnah. Kalau rekaman ini bocor, sisa hidup putra kesayanganmu harus menjalani di penjara. Kamu mau berapa? Bisa kirim lokasinya. Pabrik bekas lagi, jangan macam-macam. Kamu harus datang sendiri. Kalau ada satu orang lain, aku harus kirim rekaman ke semua media. Baik. Ibu, terlalu berbahaya. Rekaman itu pasti hasil kebohongan Citra Kirana. Tentu saja aku tahu itu palsu, tapi bukankah ini yang kita inginkan? Nyonya Besar memang menepati janji. Uang di tangan, barang di tangan. Ini cek 500 juta rupiah, berikan barangnya padaku. Baik, Nyonya Besar tegas. Tangkap dia. Ibu Ratna, kau ingkar janji. Tidak, bukan Nyonya Besar. Semua ini disuruh oleh wanita jalang Citra itu. Dialah yang menyuruhku sengaja menabrak. Dialah yang menyuruhku menculik Dewi. Aku hanya ingin mengambil sedikit uang. Anda yang murah hati, maafkan aku kali ini. Aku janji tidak akan pergi jauh, tidak akan muncul dari kota Salah Bahari. kalau begitu. Masuk dan jalani rehabilitas. Adapun Citra, tak ada satupun yang lolos. Bawa pergi. Tidak, jangan. Dewi, jangan. Aneh, kenapa dalam mimpi aku terluka karena menyelamatkan Dewi? Dewi bukanlah orang jahat, Citra yang jahat. Ada apa ini? Aku sepertinya bermimpi. Mimpi apa? Mas Budi, apakah kepalamu sakit lagi? Aku sakit kepala. Aku sepertinya mengingat sesuatu. Jangan dipikirkan Mas Budi. Kata dokter, kamu paling perlu beristirahat sekarang. Sebaiknya minum air dulu ya. Semua gara-gara dia. Bunuh dia. Budi, Apa yang kamu lakukan? Citra, nyahlah. Dunia besar. Jampang sudah ditangkap. Citra, kamu tidak bisa lari. Citra, kamu ingin mencelakaiku. Mati saja. Berhenti. Budi, apa yang kamu lakukan? Itu Dewi. Cekik dia, Dewi. Cekik dia. Pantas saja. Budi, sadarlah. Dewi, gimana kabarmu? Cepat panggil dokter. Hebat, sungguh hebat. Citra, diam kau. Urusanmu belum selesai. Citra, kau menaruh obat bius di minumanku. Kau ingin membunuh Dewi. Budi, kau masih merasa belum cukup kacau. Pukul kalau berani. Kemari, pukul aku. Melihat kalian ribut, hatiku senang sekali. Dulu kau tidak punya uang untuk sekolah. Keluarga Santoso yang membantu dengan murah hati. Tapi bagaimana kau membalas kami? Membuat kebakaran, menghasut hubungan, juga merencanakan penculikan dan fitnah. Kenapa kalian lahir langsung mewah? Sedangkan aku hanya bisa menjadi penerima sedekah untuk bisa hidup. Mahasiswa miskin aku tidak terima. Aku hanya ingin hidup yang mewah. Salah besar. Miskin bukanlah alasan untuk berbuat dosa. Jangan menggurui aku di sini. Kau lahir langsung dimanja. Hah? Apa rasanya? Apa yang kau tahu? Jangan memaksa sikap sok suci ini. Menjijikkan bagiku. Siapa bilang aku tidak tahu? Karena aku sama sepertimu. Mahasiswa miskin yang dibiayai keluarga Santoso. Penderitaan yang kualami mungkin tidak kalah dari dirimu. Bohong, tidak mungkin kau temannya. Mana mungkin mahasiswa miskin? Dia tidak bohong. Dulu kau tidur di toilet umum, mengais makanan di tempat sampah, sedangkan dirimu saat itu setidaknya masih punya rumah sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana bisa?
Antarkan dia menyerahkan diri. Sudahlah. Dewi? Dewi? Dewi, bangun. Jangan menakuti ibu. Dewi. Karma makanya. Pergi, jangan sentuh dia. Ini semua karena kamu. Ini semua gara-gara kalian. Pasangan bejat. Itu gagal ginjal akut. Cepat, segera bawa ke rumah sakit. Dokter, lakukan apapun. Aku hanya ingin dia selamat. Nyonya besar, kami akan berusaha sebaik mungkin. Tapi ibu harus siap secara mental. Aku yang salah. Semua aku percaya pada wanita beracun itu membuat Dewi seperti ini. Nyonya besar, kondisinya sangat kritis. Resiko operasi sangat besar. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dokter, aku mohon selamatkan dia. Dia menderita begitu banyak karena aku. Jangan sampai begini. Aku akan memberikan ginjalku padanya. Bisakah? Nyonya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi kedokteran ada batasnya. Nyonya besar, waktunya mendesak. Selamatkan dia. Aku hanya ingin dia keluar hidup-hidup. Ibu, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Aku ini bodoh. Aku terus menyakitinya, menghinanya. Aku pantas mati. Aku layak mati 1000 kali, Ibu. Aku tidak bersaing lagi. Aku tidak pantas menjadi pewaris keluarga Santoso. Aku melepaskan semua hak waris keluarga Santoso, semua untuk Dewi asalkan dia selamat. Ini satu caranya menebus dosa. Setelah Dewi keluar dari rumah sakit, jika dia tidak memaafkanmu, kamu harus baik padanya. Berlipat-lipat. Ibu Ratna berpesan setelah mengantarkan Nona Citra pergi langsung ke rumah sakit untuk siap sedia. Nona Dewi sudah kritis. Ini semua gara-garamu. Nona Dewi orang yang sangat baik. Aku benar. Dewi Lestari akan mati. Ini akibatnya melawan aku, Nyonya muda keluarga Santoso. Mimpi di siang bolong. Salah besar kemiskinan bukan alasan untuk berbuat dosa. Saat pertama kali aku bertemu Dewi usia 6 tahun, tapi dia tidur di toilet, mencari makanan di tempat sampah. Sungguh kasihan. Kenapa tiba-tiba hatiku terasa sakit? Itu karena Nona Dewi tidak pernah menjadi penghalang di depan mimpimu menikah kaya, melainkan seorang sepertimu yang berjuang keluar dari lumpur. Kamu, Ibu Ratna, ternyata tidak mati. Ibu Ratna baik hati. Dulu Ibu Ratna juga mengalami penderitaan kemiskinan. Jadi dia membantu kalian. Kamu, Nona Dewi, dan Ibu Ratna pada dasarnya adalah wanita hebat. Sayangnya kamu milih jalan yang berbeda dari mereka. Tidak mungkin, aku tidak akan salah. Kamu berbohong padaku. Nyonya besar, baik, tunggu sebentar. Nyonya besar ingin bicara denganmu. Nyonya besar, Citra Kirana, aku Dewi Lestari. Aku tahu kamu sudah ke rumah sakit. Aku ingin memberitahumu, seumur hidup berbuat salah tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah terjerumus semakin dalam obsesi tanpa mau bertobat. Jika di masa depan kamu masih punya kesempatan keluar, saat itu datang lagi ke keluarga Santoso. Tebus dosamu. Aku siap menerimamu. Dewi Lestari, maaf, sungguh. Terima kasih ya, terima kasih. Aku di keluarga Santoso menunggu. Nyonya besar Santoso, kita hari ini masak sendiri lagi. Pulang ya? Kebetulan segera makan. Kau tidak pernah pergi ke kantor? Mengganti profesi ya saat ini? Dengan otakku ini pergi atau tidak ke kantor sama saja. Lebih baik belajar masak untuk memanjakanmu yang sibuk. Kamu cerewet. Nona, tuan muda panti asuhan yang dibiayai keluarga Santoso baru datang 2 relawan. Ingin menemui kalian berdua. Cepat persilahkan mereka masuk. Pakaian kamu lumayan modern juga. Dulu aku terlalu keras kepala, melakukan banyak hal yang menyakitimu. Sekali lagi terima kasih. Iya, kedepannya setiap hari berbuat baik. Pasti tidak akan berbuat jahat lagi.